Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Yukti Ageng Lestari, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Gunung Kidul. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya berperan sebagai supervisor atau observer atau sebagai pengamat. Dan nanti di sini saya akan bertukar peran dengan Ibu Novi dan Ibu Rahayu sebagai coach dan kuci. Secara bergantian nanti kami akan bertukar peran baik itu sebagai observer, kuci, dan juga coach. Selamat menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, selamat sore Bu Rahayu. Waalaikumsalam, selamat sore Ibu. Iya, berjumpa lagi Bu. Di sini nanti Bu Rahayu kan akan melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Novi ya? Iya. Ya, jadi nanti Bu Rahayu sebagai coach, kemudian Bu Novi sebagai kuci, dan saya di sini Bu mohon izin sebagai observer atau pengamat. Nanti berjalannya kegiatan coaching rileks saja, tenang. Saya yakin Bu Rahayu dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Namun sebagai awal untuk kegiatan kita, izin saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu kepada Bu Rahayu. Ini yang pertama tentang rubrik penilaian Bu. Jadi rubrik penilaian kita hari ini, apakah nanti Bu Rahayu sudah menggunakan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, bahkan sampai tanggung jawab, ini sudah tergali semua atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot, hadir penuh atau present, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, seperti itu Bu. Dan yang terpenting nanti kita menggunakan prinsip daripada si coaching ini, yaitu berupa kemitraan, lalu juga proses aktif, dan juga dapat memaksimalkan potensi. Baik Bu Rahayu, langsung saja saya ke pertanyaan pertama. Kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti Bu? Oke, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Ibu. Oke, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Ada tidak Bu yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan kompetensi dalam coaching nanti? Untuk lebih spesifiknya saya lebih cenderung ke mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya Bu. Jadi nanti kompetensi yang diingin kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif. Baik Bu. Lalu yang berikutnya, indikator yang bagaimana nih Bu yang diinginkan dalam kegiatan coaching kali ini? Oke, untuk indikatornya saya menginginkan bahwa nanti saya bisa mendengarkan ketika coach berbicara, dan nantinya saya juga bisa menggali ide-ide beliau untuk mendapatkan solusi atas permasalahan apa yang beliau bicarakan, seperti itu. Iya, baik. Jadi pada akhir sesi nanti Bu Rahayu menginginkan kuci di sini adalah Bu Novi mendapatkan solusi, ide-ide dari permasalahan yang sedang dihadapi, seperti itu ya Bu. Luar biasa. Semoga nanti sukses ya Bu ya. Demikian dulu Bu pertanyaan yang dapat saya ajukan. Kita sambung nanti di kegiatan pasca observasi. Selamat menjalankan kegiatan coaching Bu Rahayu. Terima kasih Bu. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Novi. Selamat sore Ibu Rahayu. Oke, baiklah Ibu Novi. Tadi yang nelpon ke kantor Ibu Nje? Betul sekali Ibu Rahayu. Saya tadi menghubungi Ibu. Saya ingin bertemu dengan Ibu Rahayu. Iya, alhamdulillah ada waktunya. Oke, ini kita mau ngobrol-ngobrol agak panjang ini nggak apa-apa Bu? Kalau nelpon kan otomatis nanti kita agak panjang ya ini ya. Oke, begini Bu Novi, apa sih yang mau diobrolin Ibu Novi? Iya nih Bu, sebenarnya saya tadi pengen ngobrol lewat telepon, tapi saya lebih senang ketemu langsung. Saya punya masalah di kelas nih. Ya. Jadi ada beberapa anak saya kalau mengikuti pembelajaran yang saya berikan itu terlihat kurang fokus dan juga kurang semangat. Jadi saya agak gimana ya, inginnya kan pembelajaran itu hidup, nggak seperti istrinya saya berbicara sendiri, begitu Ibu. Oke, ada lagi Ibu?
fokusnya di situ sih. Oke, berarti Bu Novi kemari karena ingin ada permasalahan bahwa murid di sekolah Bu Novi ini untuk akhir-akhir ini itu kurang fokus dan tidak semangat ya. Kalau menurut Ibu dari permasalahan ini adakah misalkan solusi atau apa yang ingin Ibu capai? Saya sih inginnya pembelajaran yang saya lakukan bisa aktif, kemudian anak-anak merespon dengan positif dengan pertanyaan yang saya berikan. Kalau selama ini kan saya menjelaskan, kemudian mereka saya beri umpan balik, saya beri pertanyaan atau saya minta mereka untuk bertanya, mereka diem aja. Tapi begitu saat saya memberikan pertanyaan malah nggak bisa. Tapi memang ada tidak semua sih Bu. Ada beberapa, tapi itu cukup mengganggu ya menurut saya. Oke. Jadi kondisi ideal yang Bu Novi inginkan itu agar anak-anak bisa aktif, bisa fokus lagi, bisa menjawab pertanyaan yang Ibu lontarkan, seperti itu ya Bu ya. Kalau menurut Bu Novi, ini kan terkadang kan kita ini level ya Bu ya. Nah, dari nilai level 1 sampai 10, Bu Novi ini sekarang ada di nilai berapa dan ingin meningkatkannya sampai ke level mana ya? Kalau melihat kondisi di lapangan, kelas saya sekarang itu sepertinya ada di level 6 Bu. Ya, terus kemudian saya inginnya di 10 ya harapannya, tapi kan kayak sulit ya untuk mencapai nilai maksimal. Jadi saya di 8 cukup deh untuk sementara ini. Ini kan kita masih masa kelas 3 itu peralihan antara kelas 2 dan kita baru dapat mau 2 sampai 3 bulan ya. Kan ini belum BTS kan. Jadi mereka juga masih adaptasi, saya juga. Jadi untuk sekarang di level 8 saya rasa sudah cukup. Oke, baiklah Ibu. Jadi Ibu menginginkan Bu Novi ini berkembang ke level 8. Nah, untuk berkembang itu agar mencapai level yang diinginkan itu kira-kira Bu Novi ini akan melakukan apa ya Bu? Sebenarnya saya inginnya saya melakukan ini Bu. Saya cari tahu dulu faktor apa yang menyebabkan anak saya ini kurang fokus dan tidak semangat. Nah, beberapa hari ini saya perhatikan, saya tanya dengan murid saya, itu ternyata yang pertama sebabnya itu mereka dari rumah tidak sarapan Ibu. Kemudian saya tanya kenapa tidak sarapan, ternyata bangunnya kesiangan, jadi nggak sempat sarapan. Kemudian yang kedua memang katanya pembelajaran saya itu membosankan. Mungkin saya juga harus introspeksi diri ya. Selain saya tanya mereka, saya juga bertanya kepada diri saya sendiri, apa benar sih pembelajaran saya membosankan? Nah, ternyata kadang-kadang juga Bu, kadang kan kita kalau sudah sibuk hanya yang paling cepat kan metode ceramah nih. Nah, kalau saya pada waktu siap, saya memang memberikan mereka metode yang berbeda, yang bervariasi. Namun kadang-kalanya kan saya sibuk dengan tugas tambahan. Nah, di saat saya sibuk kurang persiapan untuk mengajar, itu saya mengandalkan metode ceramah dan itu ternyata menurut mereka membosankan. Baik Ibu, begitu ya. Oke, kalau menurut Ibu ini kan tadi Bu Novi sudah cerita, oh ternyata ketemu ya, ternyata penyebabnya ini begitu. Nah, coba kalau menurut Ibu adakah seseorang atau siapa yang bisa membantu untuk ke level ini, ada tidak ya kira-kira? Dalam pikiran saya sih saya ingin bekerja sama dengan POT untuk mengingatkan mereka akan pentingnya sarapan pagi. Selain saya memberikan nasihat secara langsung kepada anak di kelas. Kemudian cara saya memberikan pengarahan atau istilahnya memberikan sosialisasi akan pentingnya sarapan bisa saya lakukan di grup WA. Kemudian setiap sebulan sekali memang di kelas saya ada pertemuan paguyuban orang tua. Itu biasanya saya juga
sering ikut, nah itu mungkin bisa saya sampaikan di situ. Kemudian untuk pembelajaran saya yang mungkin menurut mereka membosankan, saya sepertinya harus cari banyak referensi dari YouTube ataupun berkolaborasi dengan teman di kelas saya yang lain begitu Ibu. Oke, Bu Novi sudah ada permasalahan, terus ternyata Bu Novi bisa membuat solusi-solusi dengan siapa juga nantinya akan membuat tindak lanjut aksi nyata dari permasalahan yang ada itu. Oke Bu, mungkin ada tantangannya tidak ya Bu seperti itu, dan butuh waktu berapa lama nanti kalau misalkan Bu Novi kan ini dari level 6 mau ke level 8 ya, nah kira-kira butuh berapa lama waktunya Ibu? Kalau butuh berapa lama, mungkin selama saya mengajar mereka, saya akan berusaha memberikan yang terbaik. Tapi untuk menentukan istilahnya target saya inginnya mungkin 1-2 minggu untuk memberikan pengarahan kepada murid serta sosialisasi dengan orang tua. Selain itu saya juga membutuhkan waktu untuk mencari referensi, mungkin saya untuk persiapan selama semester 1 ini, sehingga kedepannya saya lebih siap lagi nih ngajar. Jadi tidak dengan istilahnya nggak punya senjata nih mau ngajar. Jadi mungkin sekitar 1-2 minggu. Oke, berarti untuk merealisasikan ini semua, Bu Novi membutuhkan waktu 1-2 minggu. Nah, setelah 1-2 minggu ini, apakah kita akan kembali ngobrol lagi, Bu? Tentunya, saya ingin di-coaching lagi dengan Bu Rahayu. Saya ingin menyampaikan progresnya nih dari rencana saya. Kapan-kapan saya call lagi ya. Oh iya, monggo Ibu silakan. Oke, kita sudah di ujung sesi ya Bu ya. Ibu sudah ada permasalahan, udah bisa menentukan solusinya apa, dengan siapa, dan kapan permasalahan itu akan direalisasikan nantinya untuk solusi-solusi ke depannya. Berarti kita nanti akan ketemu lagi 1-2 minggu ke depan ya Bu ya. Ya. Saya tunggu callingan Bu Novi. Terima kasih Ibu. Sudah tidak sabar juga saya menunggu tindak lanjutnya dari Ibu. Terima kasih banyak ya. Saya juga tidak sabar nih mau mulai. Iya. Oke. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bu Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Rahayu. Selamat sore Ibu. Iya, berjumpa lagi ya Bu. Gimana nih Bu perasaannya? Tadi selesai sesi coachingnya, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah setelah selesai sesi coaching itu merasa lega. Iya, lega sekali ya. Iya. Baik Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pasca observasi ini. Nggak banyak kok Bu, gitu ya. Mohon izin ya Bu ya. Menurut Bu Rahayu gimana nih Bu performa tadi pada saat coaching berlangsung? Oke, performa saat coaching berlangsung itu sangat mengalir begitu saja. Saya menanyakan pertanyaan kepada coach, lalu coachnya juga menjawab pertanyaan tersebut dengan mau bercerita tentang permasalahannya, dan akhirnya beliau juga mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut, dan kapan realita atau tindak lanjutnya nanti juga sudah ditemukan ketika proses coaching tersebut. Baik, jadi setelah kegiatan coaching ini selesai, ada indikator yang tercapai tidak Bu? Indikator yang tercapai, saya bisa mendengarkan secara aktif ketika coach bercerita. Saya juga hadir penuh di situ Ibu, seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Sekarang selanjutnya saya mohon izin menyampaikan ya Bu, catatan hasil observasi saya yang tadi saya lakukan. Di sini tadi sebagai coach adalah Bu Rahayu, sebagai coach adalah Bu Novi. Yang saya amati, yang saya lihat tadi, alur Tirta itu sudah nampak Bu, mulai dari Bu Rahayu ini sudah menunjukkan tujuannya, identifikasi, rencana aksi, sampai dengan kepada tanggung jawabnya. Jadi tadi ada permasalahan di
kucinya yaitu Bu Novi ada permasalahan di kegiatan pembelajaran ya Bu tadi, yaitu kurang fokus, kurang semangat, nah seperti itu. Kemudian pembelajaran jadi kurang aktif. Lalu tadi kegiatan yang akan dilakukan sebelumnya Bu Novi ini akan melakukan pemetaan faktor apa yang menyebabkan kurang fokus dan tidak semangat. Nah, ada beberapa hal selain yang penyebabnya yaitu tidak sarapan, bangunnya juga kesiangan, kemudian juga pembelajarannya yang kurang menarik atau bisa dikatakan bisa membosankan, nah, seperti itu. Dan tadi kondisi di kelasnya Bu Novi itu berada pada level 6, ingin dinaikkan ke level 8. Nah, tadi Bu Novi juga sudah mengutarakan rencana aksi atau usaha yang akan dilakukan yaitu akan bekerja sama dengan POT, sosialisasi tentang pentingnya sarapan melalui grup WhatsApp maupun rapat bulanan yang diadakan di sekolah. Kemudian untuk mengatasi pembelajaran yang kurang menarik atau membosankan tadi akan mencari referensi dari YouTube dan bahkan akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk berbagi materi. Dan untuk waktunya ini membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu. Itu tadi yang saya tangkap Bu. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya adalah setelah kegiatan ini tadi selesai Bu, barangkali ada kegiatan ataupun kompetensi lain yang ingin Bu Rahayu kembangkan untuk kegiatan coaching-coaching berikutnya Bu? Ya, saya ingin mengembangkan untuk coaching berikutnya, saya ingin lebih mengembangkan kepada apa Bu? Katiri ya nanti ya. Untuk coaching-coaching berikutnya, saya ingin mengembangkan kepada pertanyaan berbobot Ibu. Ya, jadi baik. Jadi setelah kegiatan ini dan untuk coaching yang berikutnya, Bu Rahayu menginginkan kompetensi yang dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu ya Bu. Iya, luar biasa. Tadi kegiatan mendengarkan aktif sudah nampak sekali Bu Rahayu bisa langsung menangkap apa yang disampaikan Kuci, keluhan bahkan sampai bisa langsung memberikan solusi, memberikan stimulus. Bu Rahayu juga tidak memberikan label, berasumsi kepada Bu Novi, tidak memberikan penilaian-penilaian atau judgement kepada beliau. Luar biasa sekali, semoga kedepannya lancar dan semakin meningkat ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih, selamat sore Bu Rahayu. Selamat sore Ibu Yekti. Selamat sore Bu Novi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bu Novi bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Baik Bu Yekti, hari ini kita akan melakukan kegiatan praktik coaching ya? Iya Bu. Ya, hari ini saya akan berperan sebagai observer, kemudian Bu Yekti sebagai coach, nanti sebagai kucinya Ibu Rahayu. Baik Bu. Oke, nanti rileks saja. Saya hanya akan mengamati berjalannya kegiatan coaching. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, sebelum kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Yekti. Nah, apakah Ibu Yekti sudah mempelajari rubrik penilaian percakapan coaching? Sudah Bu, untuk rubrik penilaian sudah saya baca dan sudah saya pelajari untuk kegiatan coaching ini. Baik, harapannya dengan Bu Yekti yang sudah mempelajari rubrik percakapan, nanti kegiatan coaching dapat berjalan dengan lancar. Nah, nanti saya akan mengamati alur tirta yang terjadi selama kegiatan coaching. Kemudian, kalau boleh tahu, Bu Yekti, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Yekti kembangkan? Yang ingin saya kembangkan kompetensinya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif Bu. Oke, dari dua kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi? Bagian mendengarkan aktif Bu Novi. Oke, baik. Berarti Bu Yekti memilih kompetensi mendengarkan aktif ya, untuk diamati pada kegiatan hari ini. Iya, Bu. Nah, apa indikator ketercapaiannya Bu Yekti? Ketercapaiannya saya berharap nanti di akhir sesi Kuci akan mendapatkan solusi dari permasalahannya, baik itu mulai dari langkah-langkah sampai pada rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Kuci tersebut Bu. Oke, berarti Bu Yekti ingin Kuci mendapatkan solusi dan mengerti langkah-langkah apa yang beliau akan lakukan. Iya, betul sekali Bu. Oke, ini sudah saya catat. Silahkan Ibu Yekti dan Bu Rahayu melakukan kegiatan coaching. Ya, terima kasih Bu Novi.
Sama-sama. Assalamualaikum, selamat sore Bu Rahayu. Waalaikumsalam, selamat sore Ibu. Wah, Bu Rahayu tadi WA ya. Kita janjian nih mau ketemu. Alhamdulillah bisa bertemu ya Bu hari ini. Ada yang mau diobrolin Bu? Apa nih yang mau disampaikan? Iya Bu, alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah membalas WA saya tadi. Gini loh Bu, saya itu mau mengobrolkan tentang anak-anak kelas otomotif itu kan Bu sekarang. Kenapa kok anak-anak ini tuh berbeda dari biasanya? Mereka di sini tuh lebih kayak mencari-cari perhatian dengan cara ketika saya mengajar itu dengan rame sendiri, dengan sibuk dengan dirinya dan temannya sendiri. Jadi tidak apa yang saya sampaikan itu seolah-olah tidak mengena ke mereka. Jadi mereka lebih beda, padahal dulu tidak seperti itu. Jadi kenapa kok beda gitu loh Bu? Saya tuh bingung begitu. Iya, oke. Kalau saya garis bawahi, Bu Rahayu ini bingung ya dengan kondisi murid yang saat ini berbeda. Dalam arti di sini adalah tidak kondusif begitu ya Bu belajarnya. Iya, Nah, betul. tapi kita nggak banyak waktu nih Bu, Pak ya. Kita bisa ngobrol 10-an menit ya Bu ya. Oke, jadi apa nih Bu yang ingin dicapai dalam obrolan kita kali ini? Oke, saya menginginkan obrolan kali ini itu saya bisa mendapatkan solusi atas apa permasalahan saya ini, yaitu bagaimana agar si anak itu yang di kelas otomotif itu bisa fokus lagi ketika mapel saya, bisa seperti dulu lagi, tidak banyak perhatiannya, seperti itu Ibu. Oke, kalau saya garis bawahi lagi berarti Bu Rahayu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu kurang fokusnya anak, tidak seperti beberapa waktu lalu seperti itu ya Bu ya. Baik Bu Rahayu, betul sekali. Kemudian kira-kira Bu, kalau kita membicarakan level atau membicarakan nilai Bu, kondisi saat ini berada pada angka berapa Bu? Kalau 1 sampai 10 ya Bu? Oke, baiklah. Kalau menurut saya, kondisi saat ini tuh berada di tahap 5 deh, Bu. Oke, level 5, 5 atau 6. Baik, level 5 atau 6. Nah, menurut Bu Rahayu, kondisi ideal itu akan seperti apa yang diharapkan oleh Bu Rahayu ini? Oke, kondisi ideal yang saya harapkan adalah anak-anak itu bisa fokus kembali ketika mapel saya, terus bisa mengerjakan dengan urutan-urutan yang telah kami sepakati bersama. Jadi akhirnya nanti bisa mengetahui apa yang dia inginkan, dia tuju sesuai tujuan kita bersama, seperti itu. Baik Bu, jadi tetap menginginkan fokus, menjalankan sesuai urutan-urutan yang telah disepakati bersama. Baik Bu Rahayu, jika kondisi ideal tersebut berada di level 10 ya Bu yang diinginkan dalam angka semisal. Kemudian di kenyataannya di kondisi saat ini ternyata baru di level 5 atau 6. Ketika proses coaching ini selesai nanti Bu Rahayu menghendaki atau berharap bisa dinaikin nggak Bu ini di level berapa? Pastinya Ibu, saya menginginkan naik ke level 8 atau 9. Oke, wah luar biasa 8 atau 9 mendekati sempurna ya Bu Rahayu ya. Baik, kemudian Bu, ada tidak rencana yang dalam waktu dekat ini yang bisa dilakukan oleh Bu Rahayu, baik itu di pembelajaran atau di lingkungan kelas? Oke, mungkin kalau rencananya agar anak-anak ini bisa fokus, nanti saya akan memberi kayak diagnosa ke mereka atas minat dan bakat pembelajaran mereka. Terus sebelum itu mungkin saya akan panggil si anak itu yang tidak fokus tersebut menghadap ke saya sendiri, terus kita berbicara bersama. Mau kok seperti ini tuh bagaimana? Gitu, yang nantinya kan saya bisa tahu, oh ternyata si anak ini sedang merasakan seperti ini, jadinya kita bisa mencari jalan keluarnya bersama-sama. Oke, jadi ada 2 ya Bu, kalau saya garis bawahi. Yang pertama, mendiagnosa minat bakat murid, kemudian yang berikutnya adalah berbicara nih dengan anak atau dengan murid secara lebih dekat,
supaya mengetahui apa yang terjadi atau kondisi anak tersebut seperti apa. Nah, kalau kita bicara waktu, Bu, tentu ini memerlukan waktu ya, Bu. Nah, untuk mencapai 2 kegiatan ini, rencana ini, butuh waktu berapa lama, Bu Rahayu? Karena ini berkaitan dengan pembelajaran yang akan terus dilalui, saya mungkin untuk memanggil anaknya sesegera mungkin seminggu ini mungkin, Bu. Oke, memanggil anaknya dalam waktu 1 minggu ini ya. Oke, Bu, bagus sekali, Bu. Lalu di antara karena ini juga dengan waktu 1 minggu ini, mana dulu Bu yang mau dikerjakan atau yang dilakukan? Mau yang mendiagnosa minat bakat dulu ataukah yang berbicara lebih dalam kepada anak? Kalau untuk duluan pasti saya akan panggil yang bermasalah itu dulu, Ibu. Jadi baru nanti saya sambil ngasih diagnosa ke seluruh anaknya. Oke, baik. Menurut saya ini langkah yang luar biasa, Bu, karena dengan begitu nanti kita akan mengetahui bagaimana apa nih yang terjadi pada murid Ibu Rahayu. Baik, seperti itu ya, Bu. Oke, lalu Bu, dalam rencana Ibu itu, yang namanya rencana ya, Bu, pasti mengalami yang namanya kendala ataupun hambatan. Kira-kira apa nih Bu yang dapat jadi kendala Ibu dalam melakukan kegiatan ini? Mungkin kendala atau hambatannya nanti adalah kepada saya tidak bisa menentukan jawaban apa sih anak itu, jadi permasalahannya apa, terus jadi saya harus tahu permasalahannya itu dulu, baru nanti saya akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu memberikan solusi apa. Jadi kendalanya tidak bisa menentukan atau menjawab pertanyaan dari anak ini ya, kemudian membutuhkan waktu untuk mencari solusi. Nah, berarti kalau saya tangkap di sini Bu Rahayu memerlukan rekan gitu ya, Bu ya. Kira-kira siapa nih Bu yang bisa membantu Bu Rahayu untuk merealisasikan kegiatan tersebut? Pastinya saya akan minta tolong atau membutuhkan bantuan, saya akan berkolaborasi dengan wali kelas, karena wali kelas yang tahu tentang si anak tersebut. Ya kan, karena wali kelas kan melakukan home visit sebelumnya. Dan kalau misalkan belum cukup, saya akan bertanya ke guru BK. Wah, luar biasa Bu. Jadi sudah ada alternatif jika terjadi kendala seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, lalu pada kegiatan kali ini Bu, setelah Bu Rahayu ini mendiagnosa, kemudian berbicara lebih dekat kepada murid dan sudah menentukan rencana, bahkan sudah mengetahui kendala atau resikonya Bu, kira-kira untuk memanggil siswa ini apakah membutuhkan waktu 1 minggu full Bu? Ataukah mungkin ada waktu-waktu yang bisa lebih digali lagi barangkali Bu? Oh tidak Ibu, mungkin saya hanya waktu ketika, kalau khusus untuk satu siswa ini hanya waktu ketika pembelajaran saya nantinya. Itu nanti setelah saya tahu permasalahannya dia, baru nanti saya komunikasi dengan wali kelas dan guru BK. Baik, oke, luar biasa sekali Bu. Ada tidak Bu cara atau indikator untuk mengukur ketercapaian dari rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Rahayu ini? Pasti ketika rencana aksi saya ini berhasil, berarti si anak itu sudah bisa fokus dan sudah bisa mengikuti pembelajaran saya sesuai tujuan kesepakatan kita. Oke, jadi anak fokus dan bisa mengikuti tujuan dari pembelajaran Bu Rahayu, begitu ya Bu, luar biasa sekali Bu. Baik Bu Rahayu, yang berikutnya adalah bagaimana Ibu dalam berkomitmen dalam kegiatan ini, untuk bagaimana terjun langsung di dalam kegiatan rencana yang sudah Bu Rahayu susun ini. Dalam hal ini, tanggung jawab seperti apa yang Bu Rahayu berikan untuk kegiatan yang sudah disusun? Pastinya tanggung jawab untuk saya sendiri, bagaimana saya bisa membuat anak itu lebih fokus lagi, harus bisa. Oke, tanggung jawab untuk lebih fokus dan lebih bisa gitu ya Bu, luar biasa. Wah, kayaknya kita sudah di penghujung obrolan nih Bu. Oke, apa sih yang Bu Rahayu dapatkan dari obrolan kita ini? Saya punya permasalahan yang tadinya murid saya tidak bisa fokus, terus ternyata dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Yekti tanyakan kepada saya jadi bisa menggali solusi apa yang akan saya lakukan, dan ternyata saya akan
langkah pertama yang saya lakukan adalah menemui si anak tersebut, kita berkomunikasi secara hati ke hati seperti itu. Terus nanti saya juga akan selanjutnya jika masih ada terkendala, solusi selanjutnya adalah menemui guru BK dan wali kelas seperti itu. Oke, luar biasa Bu. Gimana nih kira-kira kita perlu ngobrol lagi nggak nih seminggu lagi gitu? Boleh Ibu. Oke, biar kita ketahui ya perkembangannya bagaimana gitu. Oke, siap. Kalau begitu kita akhiri ya Bu kegiatan coaching kali ini. Semoga bermanfaat karena ya kebetulan ini kita ada kegiatan berikutnya. Iya, Gitu. terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Rahayu. Bagaimana? Sudah merasa lega? Alhamdulillah sudah merasa lega Bu Novi. Baik. Nah, kita langsung saja ya Bu. Bagaimana Bu Yakti menilai performa kegiatan coaching pada hari ini? Alhamdulillah kegiatan coaching kali ini berjalan dengan lancar dan pada akhir sesi Bu, alhamdulillah Coach telah mendapatkan solusi, mendapatkan pencerahan dari obrolan atau berdasarkan percakapan yang sudah dilaksanakan barusan. Baik, berarti Coach sudah menemukan solusi dan ide dari permasalahan yang disampaikan oleh Coach. Kemudian apa saja yang telah Bu Yakti lakukan terkait indikator coaching yang telah dilaksanakan? Baik Bu, tadi saya menggunakan alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Saya juga berusaha mengajukan pertanyaan berbobot dan juga sebagai pendengar aktif Bu. Lalu saya juga berusaha untuk present atau hadir penuh dalam kegiatan tersebut. Baik, luar biasa sekali Ibu Yakti. Berarti Ibu Yakti sudah melakukan kompetensi coaching yang sudah ada di rubrik penilaian ya? Iya Bu. Baik, kemudian kalau boleh saya menyampaikan hasil observasi dari kegiatan ini tadi, boleh Bu? Boleh Bu, silahkan. Baik, secara garis besar seperti yang sudah Ibu Yakti sampaikan tadi, alur tirta sudah nampak dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab sudah nampak pada percakapan Ibu dengan Ibu Rahayu. Kemudian tadi di awal Ibu Yakti ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Pada percakapan coaching tadi juga sudah nampak Ibu Yakti nampak mendengarkan secara aktif, terlihat dari tidak berasumsi, kemudian tidak melabel. Kemudian Ibu juga mampu mengajak atau menstimulasi Ibu Rahayu untuk mencari solusi serta mengeluarkan idenya. Baik, kemudian kompetensi apa lagi yang menurut Ibu Yakti ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, berarti pada kesempatan mendatang Ibu Yakti ingin mengajukan pertanyaan berbobot ya? Iya Bu, betul sekali. Iya. Baik Ibu Yakti, menurut Ibu Yakti apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan coaching kali ini? Baik Bu, jadi yang dapat kami simpulkan atau yang dapat saya simpulkan adalah kegiatan coaching kali ini bukan semata-mata untuk menggurui Bu, seperti itu, bukan pula untuk mencari siapa nih yang bisa mendapatkan solusi, tapi mencari bersama-sama. Di sini saya hanya sebagai coach yang berusaha untuk menstimulasi atau untuk hadir penuh mendengarkan dan juga memberikan pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali apa yang dimiliki oleh coach saya. Seperti itu Bu. Baik, luar biasa sekali Ibu Yakti. Berarti di sini secara garis besar coach dan coachee adalah sebagai mitra dan kedudukannya setara. Iya. Baik Ibu Yakti, mungkin demikian yang dapat kita lakukan. Semoga kegiatan coaching ini dapat kita lakukan di kegiatan mendatang dan terima kasih sekali. Dari kegiatan ini saya mendapatkan banyak inspirasi sehingga bisa saya terapkan dan ambil pelajaran untuk saya terapkan di kegiatan coaching lainnya. Terima kasih Ibu Yakti. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rahayu. Iya, selamat sore Bu Novi. Selamat sore. Oke, bagaimana kabarnya?
Kabar baik Bu Rahayu. Bu Rahayu sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Pada sore hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya Ibu nggih. Ya, sebelumnya ada beberapa hal yang nantinya akan saya sampaikan. Saya selaku observer di sini, kemudian nanti Bu Novi sebagai coach dan Ibu Yekti nanti sebagai coachingnya. Begitu Ibu? Oke. Di sini saya hanya akan mengamati jalannya coaching. Jalannya coaching yang insya Allah nanti akan bermanfaat bagi kita semua sesuai dengan ketugasan kita sebagai guru. Ngoten nggih Ibu nggih? Oke, sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Novi terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching. Oke, apakah Ibu Novi sudah mempelajari rubrik tersebut, Ibu? Ya, saya sudah mempelajari rubrik percakapan coaching. Oke, baiklah. Harapannya dengan Ibu Novi sudah mempelajari rubrik tersebut, rubrik penilaian tersebut, nanti coaching akan berjalan dengan sesuai dan baik sesuai dengan penilaian yang ada. Ngoten nggih Ibu nggih? Oke, kalau boleh saya tahu Ibu Novi kompetensi coaching apa yang nantinya akan Ibu kembangkan pada sore hari ini? Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Oke, baiklah. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, mendengarkan penuh, mendengarkan dengan baik, kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot tersebut, bagian kompetensi mana yang ingin lebih spesifik lagi digali oleh Ibu Novi? Pada kesempatan ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Oke, baiklah. Di mana indikator ketercapaiannya apa ya Bu yang ingin Ibu Novi kembangkan di situ? Indikatornya adalah saya selaku coach bisa menstimulasi kunci saya agar beliau bisa mengembangkan ide serta mengemukakan solusi dari apa yang akan diobrolkan nanti. Oke, baiklah. Untuk kompetensi dan indikatornya sudah saya catat. Baiklah, sekarang kita mulai untuk coaching hari ini. Silakan Ibu Novi menemui Ibu Yekti untuk melaksanakan coaching. Baik Ibu Rahayu, terima kasih. Selamat sore Ibu Yekti, gimana nih kabarnya? Selamat sore Bu Novi, alhamdulillah kabar baik. Gimana Bu Novi kabar hari ini? Alhamdulillah saya cukup baik. Tadi Bu Yekti sepertinya WA saya ya? Iya Bu, saya tadi ngomongin Ibu untuk Dek, jangan ngomong dulu tolong. Ya, ulang. Terima kasih Bu Yekti sudah hadir ke sini. Kira-kira apa nih yang mau diobrolin? Tumben sekali Bu Yekti main ke sini nih. Iya Bu, tadi saya memberanikan diri untuk menghubungi Ibu dulu dan ternyata Bu Novi ada waktu, saya langsung ke sini untuk bertemu dengan Ibu. Gini Bu, ada yang mau saya obrolin dengan Bu Novi. Saya sedikit bingung Bu, ada beberapa yang mengganjal pikiran dan hati saya. Ya, ingin di coaching oleh Bu Novi nih ceritanya. Aduh, apa nih yang mengganjal di hati Bu Yekti nih? Jadi gini Bu, dalam pembelajaran tentunya murid itu bermacam-macam ya Bu ya. Betul sekali. Di dalam pembelajaran tersebut kadang murid itu mengeluh Bu. Jadi tidak hanya yang ada di kelas saya tapi di kelas-kelas lain juga tentunya, karena saya di SD ya Bu, dan di kelas tidak bisa masuk seperti guru mapel ke semua kelas, dan ketika pembelajaran usai itu anak-anak pas jam istirahat itu sering ngobrol, itu mengatakan kalau bosan dalam pembelajaran seperti itu Bu. Metode yang digunakan katanya sih hanya ceramah-ceramah gitu aja Bu. Oke, baik. Berarti kalau yang saya tangkap nih Bu Yekti prihatin dengan anak didik Ibu yang bosan dengan pembelajaran. Betul? Iya Bu. Nah, sebetulnya kalau boleh tahu nih, faktor apa nih yang bisa menyebabkan anak-anak bosan itu Bu? Baik Bu, kalau dari faktor anak sendiri Bu, barangkali
motivasi anak nih mulai rendah ya Bu ya. Yang kalau kita tidak bisa menyudutkan murid, bisa saja hal tersebut juga dari gurunya Bu. Misalkan guru tersebut juga kurang inovatif, kurang berinovasi dalam pembelajarannya, kurang bisa memilih, bukan kurang, tapi kurang tepat dalam memilih dan memilah media pembelajaran yang digunakan sehingga monoton itu loh Bu. Jadi yang digunakan guru-guru hanya sebatas secara konvensional saja. Oke, berarti itu faktor yang mempengaruhi bahwa murid bisa merasa bosan. Iya. Nah, kemudian apa nih yang ingin Bu Yekti dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya berharap nantinya di akhir sesi ya Bu, ya ada ide atau ada sesuatu yang bisa saya lakukan Bu untuk teman-teman saya, terutama di kantor. Ya sebuah kegiatan barangkali seperti itu Bu. Oke, berarti Ibu ingin membuat menemukan ide untuk Ibu dan teman-teman Ibu di sekolah Ibu agar pembelajaran tidak bosan. Iya Bu, betul Oke. sekali. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, sebenarnya agar anak tidak bosan itu kondisi idealnya itu seperti apa nih Bu? Kondisi idealnya ya Bu, kalau menurut saya ketika pembelajaran berlangsung itu antara guru dan murid, itu murid sebagai subjeknya, bukan guru yang menjadi subjek yang hanya berceramah, bercerita, ya, tapi murid terkesan pasif ya seperti itu Bu. Jadi ada interaksi, guru sebagai fasilitator dan murid juga bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan murid juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi mereka, anak-anak bisa belajar sesuai dengan bakat minat mereka Bu. Oke, berarti pembelajaran yang ideal menurut Ibu Yekti adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid, betul? Iya Bu. Nah, sekarang ini kalau melihat kondisi di sekolah Bu Yekti, kira-kira pembelajaran di sekolah Bu Yekti itu ada di level berapa nih Bu? Kalau di pembelajaran itu berada di level 6 ya Bu, termasuk bagaimana rekan-rekan itu dalam memberikan treatment atau memberikan pembelajaran di kelas. Oke, berarti dalam skala 1 sampai 10 ada di level 6. Iya. Nah, harapannya Bu Yekti ada di level berapa nih? Nggak muluk-muluk sih Bu ya, saya berharap di level 8 aja udah bersyukur Bu, itu sudah baik kalau menurut saya ya. Oke, ada inginnya Bu Yekti pembelajaran di sekolah Ibu ada di level 8. Iya. Nah, agar ada peningkatan dari level 6, betul ya, level Iya, 6 ya. iya, Nah, betul. dari level 6 ke level 8 berarti ada sesuatu yang harus dilakukan. Iya Bu. Nah, apa nih yang bisa dilakukan oleh Bu Yekti? Sebenarnya itu sih yang menjadi permasalahan saya ya Bu ya. Barangkali yang saya lakukan itu adalah pertama berkomunikasi dengan teman-teman. Dari hal tersebut kemudian saya berharap ada sebuah ruang untuk kami berdiskusi, baik mungkin seperti forum gitu ya Bu, untuk kami berdiskusi secara hangat, membicarakan bagaimana pembelajaran kita di kelas, sharing terhadap pengalaman-pengalaman belajar, kemudian bukan bermaksud untuk menggurui, tapi di sana saya berharap ada praktik baik yang diterapkan. Wah, luar biasa sekali Ibu Yekti. Kalau boleh tahu, yang kalau di sekolah Bu Yekti, apakah belum ada istilahnya forum KKG antar guru di sekolah gitu ya? Sudah ada Bu, iya, tapi karena akhir-akhir ini banyak kegiatan yang tidak bisa dijeda seperti itu Bu, jadi kegiatan KKG ini masif gitu Bu. Nah, saya pengennya juga masuk di dalam gitu. Oh, oke. Sebuah terobosan yang sangat bagus sekali sehingga Bu Yekti bisa berperan andil ya untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah Bu Yekti. Nah, tadi kan Bu Yekti ingin membuat sebuah komunitas belajar ya. Iya. Nah, kira-kira nih bagaimana yang bisa dilakukan oleh Bu Yekti? Yang saya lakukan pertama, barangkali saya akan menghubungi teman untuk menentukan waktu Bu, karena jujur sekali permasalahan waktu ini meskipun sepele ya, hanya masalah waktu kapan, di mana, jam berapa, tapi ternyata untuk mencari titik temu itu ternyata sangat sulit sekali Bu untuk dilakukan, karena kadang teman-teman ada kegiatan lain, saya juga ada kegiatan yang lain, sehingga memang perlu koordinasi supaya ayo nih kita hari apa, kita mau ngobrol nih, kita mau bahas, kita sharing, seperti itu Bu. Jadi masalah waktu ya Bu. Oke, berarti meskipun dalam satu lokal, satu wilayah, karena sudah mengajar di kelas masing-masing dan punya kesibukan masing-masing, berarti secara garis besar masalahnya di
waktu. Iya. Nah, kemudian bagaimana nih cara Ibu, misalnya teman-teman Ibu nih waktunya susah banget nih klubnya. Iya. Nah, Karena kadang teman-teman itu memang selesai pembelajaran ketika jam pulang memang sudah saatnya pulang, mereka langsung pulang. Barangkali untuk memfasilitasi saya akan coba menggunakan fasilitas Jimit atau Zoom gitu Bu, agar ya meskipun kita berada di rumah atau berada di tempat lain itu bisa saling bertemu secara maya untuk membahas tadi Bu yang mungkin praktik baik maupun juga sharing pengalaman pembelajaran. wah, luar biasa sekali ya, Bu Yekti sudah tahu nih caranya, kemudian jika ada hambatan. Nah, sekarang sudah tahu solusinya. Nah, kemudian Bu Yekti, kira-kira dalam waktu dekat ini, apa yang akan Bu Yekti lakukan pertama kali? Yang pertama kali saya lakukan setelah saya menghubungi teman-teman tadi ya Bu, ketika sudah ada kesepakatan waktu, saya sebelum ke aksinya, saya mencoba untuk menyiapkan materinya Bu. Barangkali kan di sana saya menginginkan adanya praktik baik. Nah di sana ketika saya berusaha untuk membuat praktik baik, tentunya memerlukan persiapan mulai dari materi ataupun yang lainnya. Nah itu yang akan saya siapkan terlebih dahulu Bu. Oke, berarti Bu Yekti akan mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Iya. Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama nih untuk persiapan? Kalau untuk persiapan membuat materi tersebut untuk praktik baik barangkali 2-3 hari Bu. Nah, tapi kalau untuk praktik dengan teman-teman itu barangkali karena di September ini ada kegiatan PTS, barangkali akan lepas dari PTS itu Bu. Bisa saya gunakan waktu-waktu senggang itu. Oke, kemudian nih Bu, nanti kalau temannya sudah bisa, kira-kira siapa lagi nih yang bisa mengingatkan Bu Yekti maksud saya agar tujuan Bu Yekti tidak berubah nih dari rencana awal? Baik, selain teman-teman ya Bu, saya tentu juga izin dan mohon untuk dicerahkan juga, diarahkan juga oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan dan yang meminta dan memohon saran dari beliau. Kemudian untuk selebihnya ketika di pembelajaran nantinya saya pastinya akan berkolaborasi dengan POT, dengan siswa dan seluruh stakeholder baik termasuk komite sekolah Bu. Wah, luar biasa sekali nih. Bu Yekti, maaf nih, sepertinya kita sudah tiba di penghujung waktu karena saya ada kegiatan yang lain. Nah, dari percakapan ini kira-kira apa yang bisa Bu Yekti simpulkan? Tadi banyak sih Bu ya. Tadi waktu saya ngobrol sama Bu Novi itu masih masih membayang-bayangkan apa sih kegiatan. Banyak sekali sih yang ada di kepala tadi. Mau saya mulai dari mana dulu. Tapi ternyata setelah ada obrolan ini, saya jadi tercerahkan sekali Bu. Saya memiliki solusi nih dari apa yang menjadi grundelan hati saya selama ini. Yaitu untuk membuat praktik baik dalam diskusi hari. Wah, luar biasa sekali Bu Yekti. Mungkin kita kira-kira kapan nih bisa melihat setelah Bu Yekti melakukan rencana tadi, kira-kira bagaimana indikator ketercapaian, kemudian kapan waktu kita bisa berbincang-bincang lagi. Oke Bu, untuk indikator ketercapaiannya nanti diharapkan setelah kegiatan berlangsung atau usai itu rekan-rekan guru dapat mengaplikasikan berbagai macam media yang variatif, yang kreatif tentunya Bu untuk diterapkan di kelas sehingga murid tidak merasa bosan dan jenuh lagi, barangkali seperti itu Bu. Nah untuk waktunya karena persiapan 2 hari, kurang lebih 2 hari, kemudian untuk praktiknya barangkali setelah lepas PTS sekitar pertengahan September Bu, sekitar tanggal 20-an Bu bisa saya di Kucing lagi lah. Oke, berarti nanti saya siap dihubungi oleh Bu Yekti ya? Pasti Bu. Oke, baik, terima kasih, mungkin cukup. Terima kasih sekali atas waktunya dan bincang-bincang kita hari ini. Iya, saya terima kasih Bu. Terima kasih sekali Bu Novi telah menyempatkan untuk mengunjungi saya. Oke, sama-sama Bu Yekti. Oke, terima kasih Ibu Novi sudah melakukan praktek coaching pada sore hari ini. Bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan praktek coaching ini? Saya merasa lega sekali Bu Rahayu. Oh iya, alhamdulillah udah lega ya. Udah lega, oke. Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu Novi lakukan pada saat coaching sehingga menjadikan indikator ini berkembang sesuai yang diinginkan oleh Ibu?
Oke, tadi saya ingin mengembangkan mendengarkan secara aktif. Ya. Nah, tadi saya merasa percakapan coaching yang saya lakukan dengan Ibu Yeti sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya sudah berusaha mendengarkan secara aktif. Kemudian saya memberikan beberapa pertanyaan sehingga Bu Yeti bisa menyampaikan ide dan solusi dari tadi percakapan atau tantangan yang beliau hadapi di sekolahnya. Oke, jadi udah seperti yang dilakukan oleh Bu Novi ya, Ibu Yeti bisa mengeluarkan ide-idenya, menangkan idenya dari permasalahan yang ada. Oke, baiklah. Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan dengan terkait indikator coaching ini? Apakah sudah terlaksana, Ibu? Kalau menurut saya sudah melaksanakan indikator yang di percakapan coaching, Ibu. Oke, iya. Ibu sudah melakukan indikator yang di percakapan coaching ini yang ingin Ibu utarakan tadi, nggih, ingin Ibu kembangkan. Oke. Apa yang bisa Ibu Novi buat kesimpulan dari coaching pada kegiatan coaching pada hari ini? Ya, kesimpulan dari kegiatan coaching hari ini adalah Bu Yeti datang kepada saya dengan permasalahan bahwa muridnya merasa bosan dikarenakan beberapa teman sejawat atau rekan di sekolah Bu Yeti mengajarnya monoton, kemudian Bu Yeti ingin membawa perubahan dengan membuat sebuah komunitas belajar di sekolah Bu Yeti. Oke, berarti secara garis besar tadi alur Tirta itu udah nampak nggih Bu nggih, yang Ibu Novi lakukan itu udah nampak mulai dari tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksi dan tanggung jawabnya, ngoten nggih. Tadi di awal sesi pra-coaching ini Ibu Novi ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan ternyata sudah nampak melalui Ibu sudah mau mendengarkan jawaban-jawaban apa yang dan cerita-cerita apa yang dikemukakan oleh Ibu Yekti. Nah, mungkin adakah kompetensi lain yang ingin dikembangkan oleh Ibu berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan pada sore hari ini? Mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi di pertanyaan berbobot, Ibu. Oke, baiklah. Berarti ingin melakukan pengembangan kompetensi lainnya yaitu pertanyaan berbobot yang kemungkinan akan dilakukan dalam coaching-coaching selanjutnya, ngoten nggih Bu? Betul sekali, Bu. Oke, Masya Allah ternyata udah selesai akhir sesi ini nggih Bu nggih. Selamat Ibu sudah berhasil melaksanakan coaching hari ini, sudah berhasil dalam mengembangkan kompetensi apa yang Ibu inginkan. Terima kasih Ibu Novi. Terima kasih.